Rasulullah segala pujian ya milik Allah, salawat dan salam atas Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wal mannu bis sadaqati, dan mengungkit dengan sedekah. Ini masih membicarakan apa? Ma'asil qalb, maksiat hati. Di antaranya ini dia al mannu bis sadaqah, mengungkit dengan sedekah. Yang dimaksud adalah mengungkit di sini untuk menghinakannya, menghinakan orang yang telah diberi, melecehkannya, yang sehingga pecah hatinya. Misalkan orang yang sudah diberi oleh kita, misalkan sesuatu atau bahkan rutin diberi oleh kita, lalu kemudian suatu waktu kita minta tolong kepadanya, ternyata dia tidak bisa membantu. Kemudian kita mengatakan kepadanya, minta bantuan sedikit saja, engkau enggak mau bantu saya, padahal engkau sudah sering saya beri pemberian. Nah, ini namanya al-mannu bis sadaqah. Padahal engkau sering saya kasih sedekah. Mengungkit sedekah semacam ini termasuk maksiat, dan bahkan itu menggugurkan pahalanya. Wa yubtilu sawabaha, dan membatalkan atau menggugurkan oleh al-mannu bis sadaqati sawabaha, akan pahalanya. Adapun sebatas mengucapkan tapi tidak sampai menyakiti, misalkan untuk tujuan memberitahu atau untuk tujuan menanyakan, misalkan saya kapan lupa saya ngasih sedekah kepadamu minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, misalkan, sama sekali bukan untuk apa? Menyakitinya. Nah, kalau itu bukan al-mannu bis sadaqah, itu bukan maksiat kalau gitu. Yang dimaksud al-mannu bis sadaqah adalah untuk apa? Ta'yir, untuk menghinakan, atau tahqir, untuk menghinakan orang yang telah diberi tersebut, sehingga apa dia? Sehingga dia apa? Hatinya pecah, hatinya tidak menerima dengan pelecehan tersebut. Wal israru 'ala dzambi, dan senantiasa berbuat maksiat. Al-israr artinya membiasakan diri. 'Ala dzambi, di atas dosa, terus menerus melakukan maksiat atau dosa. Tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Termasuk juga
maksiat hati, atau karena dia bersandar kepada luasnya rahmat Allah, mengatakan rahmat Allah sangat luas, Allah Maha Pengampun, lalu dia seenaknya mengerjakan maksiat. Ittikalan ala sa'ati rahmatillah, karena bersandar kepada luasnya rahmat Allah, ini termasuk maksiat. Wasu'uz zanni billahi, dan buruk sangka dengan Allah, seperti bahwa Allah disangka olehnya akan menjauhkannya dari rahmatnya, akan menghindarkan dirinya dari karunia-karunia-Nya, atau ia berputus asa kepada rahmat Allah, merasa dirinya pasti masuk neraka misalkan. Berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah misalkan akan menyulitkan dirinya, menyempitkan rezekinya. Nah, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas rezekinya. Allah maha kaya. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Allah maha luas rahmatnya. Yadahu mabsutatan, yang dimaksud rahmat Allah sangat luas. Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang dikehendaki olehnya. Sebagian mereka banyak, sebagian mereka sedikit, tetapi bahkan yang sedikit pun sesungguhnya dia telah mendapatkan karunia Allah yang sangat besar. Nah, jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Wa bi'ibadillahi, dan berburuk sangka dengan para hamba Allah. Yang dimaksud para hamba Allah di sini adalah orang-orang saleh, ahlul khair, orang-orang mukmin saleh. Nah, adapun orang fasik atau apalagi orang kafir harbi misalkan, orang kafir yang diperangi, maka umpama berburuk sangka terhadapnya tidak mengapa. Tidak mengapa. Berburuk sangka terhadap orang fasik atau orang yang pelaku maksiat atau orang yang biasa misalkan mencelakai orang lain. Buruk sangka itu sebagiannya berdosa, tapi sebagiannya tidak berdosa. Allah berfirman, inna ba'dadh dhanni ism, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wat-takdzibu bil qadari, dan mendustakan dengan qadar Allah. Al-qadar artinya at-tadbir, pengaturan atau ketetapan. Dasar keyakinan yang wajib kita yakini bahwa segala apapun yang terjadi pada alam ini, peristiwa dari mulai peristiwa yang kecil sampai peristiwa besar sekalipun, semua itu dengan ketetapan dan pengaturan dari Allah, serta semua itu apapun dari seluruh makhluk Allah ini, yaitu alam ini, yaitu alam kullu ma siwallah. Ma huwa al-alam? Al-alamu huwa kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Semua adalah ciptaan Allah, ditetapkan olehnya, diciptakan olehnya, termasuk manusia dengan segala perbuatannya juga ciptaan Allah. Nah, berbeda dengan pendapat sesat Mu'tazilah yang mengatakan
bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini kufur. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Di zaman kita sekarang nama Mu'tazilah tidak ada. Nama Mu'tazilah tidak ada. Mu'tazilah juga disebut Qadariyah, Qadariyah, karena mereka mengingkari qadar. Ngerti kan bacanya Qadariyah, bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat. Tarekat Qadiriyah dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi para pengingkar qadar itu disebutnya Qadariyah. Dulu disebutnya Mu'tazilah atau Qadariyah. Di zaman kita sekarang nama ini tidak ada. Tetapi ajarannya ada. Walaupun tidak menyebar di masyarakat kita, tetapi ada sebagian kelompok, sebagian orang yang berkeyakinan rusak mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nauzubillah. Ini keyakinan kufur. Keyakinan yang wajib kita yakini bahwa manusia dengan segala perbuatannya dan segala apapun dari seluruh alam ini ciptaan Allah. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Dia Allah yang menciptakan kulla syai', segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Jadi gerakan tubuh kita, diamnya tubuh kita, lintasan pikiran kita, detakan hati kita, hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Nah, orang yang mendustakan qadar Allah ini, mendustakan keseluruhan qadar Allah atau mendustakan sebagian qadar Allah, seperti mengatakan manusia menciptakan perbuatan sendiri, ini orang dihukumi kafir. At-takdzib bil qadar kufur. Mendustakan, mengingkari terhadap qadar Allah adalah kufur. Kufur. Nauzubillah. Lanjut. Wal farahu. Jadi di sini ini contoh-contoh maksiat hati. Itu ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang dosa besar. Campur di sini, campur aduk. Nah, at-takdzib bil qadar termasuk kufur. Nauzubillah. Wal farahu bil ma'siyati, dan gembira dengan maksiat. Minhu, dari dirinya, atau min ghairihi, atau dari orang lain. Nah, ini juga termasuk maksiat hati, ma'asil qalb. Senang dengan maksiat yang dia perbuat, yang sedang dia kerjakan, atau apa yang sudah dia kerjakan, daripada maksiat-maksiat, maka itu adalah maksiat. Jadi maksiatnya, perbuatan maksiatnya dihitung maksiat, lalu gembira dengan maksiat tersebut juga dihitung maksiat. Paham tidak nih? Misalkan minggu yang lalu dia berbuat maksiat, kemudian sekarang dia apa? Menceritakan maksiatnya itu sambil bergembira kepada orang, bangga dengan maksiat yang dia kerjakannya. Maksiat yang sudah dia kerjakan masa dahulu atau minggu lalu menjadi dosa baginya. Kalau dia tidak bertobat darinya, dicatatkan dosa baginya. Lalu gembiranya sekarang dengan maksiat tersebut juga dihitung maksiat. Nah, ini yang dimaksud al-farahu bil maksiat. Gitu.
baik maksiat tersebut terjadi dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Orang lain berbuat maksiat lalu dia ini orang senang dengan kemaksiatan orang tersebut. Al-farahu bil ma'siyati ma'siyat. Apalagi kalau ada orang dia berbuat maksiat kemudian apa? Dibela dalam maksiatnya, kemudian apa? Dikasih fasilitas misalkan dalam perbuatan maksiatnya, dia tolongin dalam perbuatan maksiatnya. Udah jelas ini orang yang nolongin, yang membelanya juga berbuat maksiat walaupun dia tidak ikut berbuat maksiat di tempat tersebut. Paham nih? Penting ini. Misalkan ada orang tetangga hajatan, nanggap apa? Nanggap dangdut, goyang dompet. Itu. Nanggap apa? Dangdutan. Oh. Jelas haram dangdutan itu. Perempuannya setengah telanjang, hampir telanjang udah. Pada nyawer, pada joget-joget, pada mabok, haram. Kemudian misalkan ada tetangganya nih, tetangga orang bikin hajatan ini, mau bikin hajatan, modelnya kayak begitu tadi, kagak punya tempat. Kemudian tetangga yang satu ini bilang, saya punya tanah kosong pakai aja di situ bikin panggungnya. Ini orang yang nolongin juga telah berbuat maksiat. Apalagi nolongin. Ini disebutkan di sini al-farah bil ma'siyah, ma'siyah minhu wa min ghairi. Baik itu maksiat dari dirinya atau dari orang lain. Jadi sebatas gembira saja udah dia itu maksiat, apalagi ngapain? Nolongin. Masih fasilitas. Ada orang mau mabok, main tenggak aja. Terus dibilang, Tar dulu, jangan tenggak aja. Saya ambilin gelas. Ini yang ambilin gelas, walaupun kagak ngikut minum, sama dia telah berbuat maksiat. Karena apa? Nolongin orang maksiat. Nah, gembira saja, seukuran gembira saja juga udah dihitung maksiat. Ini al-farah bil maksiat. Lanjut. Wal ghadru dan al-ghadr. Al-ghadr itu naqdul ahd. Artinya mengingkari janji. Yang dimaksud mencelakai orang lain dengan cara membokong, membunuhnya misalkan. Walau bikafirin, walaupun dengan orang kafir. Membokong, dibayai-bayain sebenarnya mau dicelakain. Ini namanya al-ghadr. Nauzubillah. Ini termasuk juga maksiat hati. Nah, perlakuan begitu itu hukumnya haram walaupun terhadap orang kafir. Walaupun terhadap orang kafir. Tentu yang dimaksud kafir di sini kafir yang bersama orang Islam. Seperti kafir mu'amman, kafir dhimmi misalkan. Bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi jelas di luar umat Islam, di luar wilayah umat Islam. Kafir harbi itu kafir yang diperangi. Apalagi al-ghadr ini dilakukan terhadap sesama muslim. Nauzubillah. Maka itu termasuk dosa, bahkan dosa besar. Lanjut. Wal makru, dan berbuat makar, tipu muslihat, al khadi'ah, tipu muslihat, yang membuat makar. Wa bughdus sahabati, dan membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud jumlatan, secara keseluruhan. Adapun membenci beberapa sahabat, kalau keseluruhan, kalau membenci para sahabat keseluruhan, mencaci mereka, mencela mereka, maka itu menjatuhkan dalam kufur.
menjatuhkan dalam kufur, mengeluarkan dari Islam. Adapun kalau pada perorangan, membenci saja, membenci ini tidak menjatuhkan dalam kekufuran. Apalagi kalau beberapa sahabat yang memang notabene dia itu pelaku maksiat. Nah, pada maksiatnya harus diingkari. Pada maksiatnya harus kita ingkari. Karena tidak semua para sahabat itu dengan tingkatan yang sama pada derajat ketakwaannya, kesalehannya. Lain-lain bertingkat. Ada juga sahabat yang bandel-bandel. Ada juga di zaman Rasulullah, ada orang berbuat zina, ada orang mencuri di zaman Rasulullah. Apalagi zaman sekarang. Itu di zaman Rasulullah aja ada ya. Ada orang nipu, ada. Itu diriwayatkan dalam banyak hadis. Ada orang dagang apa? Gandum atau semacamnya. Kemudian apa? Kehujanan. Yang basah ditaruh di dalam, yang kering di luar. Rasulullah masukin tangan ke dalamnya. Basah. Tanya oleh Rasulullah nih si pedagang, "Mahada, ini ngapain ini begini?" Kata orang tersebut, "Asabat husama ya Rasulullah." Kehujanan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mengapa engkau tidak dibalik? Yang basah ini engkau tampakkan di luar." Lalu kata Nabi, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa orang menipu kita, maka dia bukan dari umat kami, umatku yang sempurna. Artinya bukan umat yang baik, orang durhaka gitu. Itu zaman Nabi begitu. Ada di zaman Nabi peristiwa-peristiwa semacam itu, bahkan diriwayatkan dalam beberapa hadis. Nah, jadi yang dimaksud membenci para sahabat dalam hal ini adalah membenci secara keseluruhan. Bahkan kalau mencaci mereka secara keseluruhan, menghinakan, apalagi ditambah mengkafirkan para sahabat, makanya orang yang mengkafirkannya dihukumi kafir. Wal ali, dan keluarga Rasulullah, dan membenci keluarga Rasulullah. Al dalam makna khusus adalah ahlul kisah. Ahlul kisah itu yaitu Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Dalam makna umum, alun Nabi adalah kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kullu taqi, setiap orang saleh, orang bertakwa, maka dia adalah keluarga Nabi. Atau lebih umum lagi, setiap orang mukmin adalah keluarga Nabi dari umat Rasulullah. Lanjut, was-salihina, dan membenci orang-orang saleh. Membenci orang-orang saleh termasuk maksiat hati. Wal bukhlu bima aujaballahu, wal bukhlu, dan bakhil. Bakhil, pelit, bima, dengan sesuatu, awjaba, telah mewajibkan Allah oleh Allah. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah tidak mau dia laksanakan oleh dia dalam hartanya. Misalkan zakat, dia tidak mau berzakat terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah. Disebutnya bakhil, ini termasuk maksiat hati. Wasyuhhu, dan asyuh. Asyuhhu dan asyuh. Asyuh itu syadidul bukhl, lebih parah lagi daripada bakhil. Sebagian ulama mengatakan kalau bakhil itu tidak mau mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Tapi kalau asyuh lebih parah lagi. Dia melarang orang lain untuk mengeluarkan yang ada pada dirinya. Orang mau apa? Saudaranya misalkan atau temannya mau mengeluarkan sesuatu untuk berderma kepada orang. Tapi kemudian ini orang
melarang ini orang. Jadi dirinya tidak mau, bahkan melarang orang lain. Asyuh, syadidul bukhl. Wal hirsu, dan al hirs, tamak. Itu sehingga mengambil hak orang lain. Wal istihanatu, dan menghinakan bima, dengan sesuatu azzamallahu, yang diagungkan oleh Allah. Wat tasghiru, dan mengecilkan lima, bagi sesuatu azzamallahu, yang telah diagungkan oleh Allah, min ta'atin, dari perbuatan taat. Ini penting untuk dipaham. Jadi kebaikan itu walaupun terlihat kecil, sepele, itu tidak boleh dihinakan. Tidak boleh dihinakan. Rasulullah bahkan sampai apa? Menganjurkan kita untuk bersedekah walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh biji korma. Rasulullah bersabda begitu. Tasaddaq walau bisyikki tamrah, bersedekahlah walaupun dengan separuh dari biji korma. Sebiji korma, maksudnya korma dibelah dua. Iya, belah dua, dipotel bagian atau tuh, siwak berbagi. Ya, siwak potong dua, kasih teman. Kasih yang masih bagusnya, jangan yang udah digosok, kasih dia. Itu orde. Nah, jadi merendahkan atau mengecilkan apa yang diagungkan oleh Allah, misalkan dari perbuatan kebaikan, ketaatan atau kesalehan, atau maksiatin, atau perbuatan maksiat. Ngantengin terhadap perbuatan maksiat. Biarin dosanya dosa kecil ini. Termasuk maksiat hati. Au Qur'anin, atau Al-Qur'an, au ilmin, atau ilmu agama, au jannatin, atau surga, au narin, atau neraka. Bahkan menghinakan terhadap Al-Qur'an itu termasuk kufur, mengeluarkan dia dari Islam. Nauzubillah. Atau menghinakan janji Allah, yaitu surga, dihinakan. Misalkan dengan dikatakan, surga mainan anak kecil. Saya beribadah bukan karena ingin masuk surga. Surga membuat anak-anak kecil itu mah cetek. Nauzubillah. Atau menghinakan, melecehkan terhadap ancaman Allah, yaitu neraka. Misalkan dengan mengatakan, neraka enggak seberapa. Nauzubillah. Siksaan di dalamnya ringan. Kalaupun saya masuk neraka biarin. Dikata panas buat saya mah bakalan ngangetin badan. Nauzubillah. Misalkan gitu. Iya, melecehkan namanya itu. Hati-hati itu, karena ada sebagian orang gampang walaupun untuk tujuan bercanda. Ada sebagian orang mengatakan enak di neraka ngumpul sama artis. Nauzubillah. Di neraka dia kata enak. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim.